Ya silakan bisa langsung dimulai, saudara. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Yudi Hartono dan teman-teman yang telah memberikan saya waktu untuk melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Oke, baik, langsung saja saya mulai. Untuk judul proposal saya adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah di SMA N2 Ponorogo tahun 2024. Oke, baik, dimulai dari latar belakang. Nah, jadi pendidikan itu kan merupakan tonggak utama untuk mengembangkan generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Nah, menurut saya pada saat ini pendidikan itu sangat dibutuhkan di Indonesia dikarenakan bagaimana ya? Menurut saya karena faktanya sekarang ini, menurut saya terutama di media sosial itu eh, masyarakat itu seperti kurang terdidik ya melihat bagaimana dari komen-komen di media sosial atau yang lain-lain tentang berita-berita yang ada sekarang ini tentang Kominfo dan lain-lain. Nah, jadi eh, pendidikan itu sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Nah, kemudian metode pembelajaran merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, metode pembelajaran aktif diperlukan untuk memfokuskan proses belajar mengajar pada keterlibatan siswa. Nah, metode pembelajaran aktif ini berfokus pada keterlibatan siswa. Jadi, hal ini dapat menanggulangi siswa yang mungkin mengalami kebosanan atau kurang tertarik dengan sejarah ataupun eh, kurang mengartikan atau kurang paham dengan konsep-konsep yang ada pada sejarah. Nah, jadi dengan metode pembelajaran aktif ini mungkin bisa nanti digabungkan dengan project based learning ya. Nanti bisa menggunakan AI juga. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat sehingga menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan gencarnya pengembangan teknologi. Nah, karena saat ini yang menurut saya menjadi ujung tombak dalam perkembangan teknologi adalah AI. Nah, jadi perkembangan AI ini sangat pesat karena AI itu bisa berpikir seperti layaknya manusia. Jadi setiap hari itu bisa berkembang dari informasi-informasi yang ada di media massa atau internet. Jadi kita sebagai mungkin kita sebagai pendidik itu tidak harus bisa memanfaatkan teknologi ataupun AI ini dengan bijak sehingga kita tidak tergantikan oleh AI itu sendiri. Nah, kemudian demi meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran secara metode pembelajaran aktif menggunakan artificial intelligence atau AI merupakan salah satu metode pembelajaran yang memiliki lebih banyak keunggulan jika dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Ya, mungkin metode pembelajaran tradisional saat ini mungkin ya hanya melalui cerita-cerita itu jadi tidak
bagaimana ya seorang siswa itu akan mengantuk dan tidak tertarik dengan khususnya sejarah, karena menurut saya jika hanya mendengarkan dan siswa tidak terlibat itu siswa kurang menghayati apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dengan metode pembelajaran aktif ini nanti bisa kita mengembangkannya menjadi sebuah apa contohnya project based learning itu salah satu contohnya, karena itu merupakan apa metode dari kampus Merdeka, kita bisa membuat sebuah contohnya film itu kan nanti ada proyeknya itu film. Nah, nanti itu ceritanya itu bisa dari peristiwa sejarah, dan AI itu bisa membantu dalam membuatkan sinopsis ataupun dialog-dialog yang akan di yang akan difilmkan. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya rumusan masalah yang pertama, apakah artificial intelligence atau AI dapat membantu pendidik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah di SMA N 2 Ponorogo? Kemudian yang kedua, bagaimana potensi artificial intelligence sebagai alat bantu pendidik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah di SMA N 2 Ponorogo? Kemudian tujuan penelitian, memanfaatkan artificial intelligence sebagai alat bantu pendidik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah di SMA N 2 Ponorogo. Yang kedua, menganalisis potensi artificial intelligence sebagai alat bantu pendidik untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah di SMA N 2 Ponorogo. Kemudian selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan oleh McCarthy pada tahun 2007 menjelaskan bahwa AI merupakan suatu ilmu dan teknik untuk menciptakan sebuah mesin yang cerdas, terlebih untuk menciptakan sebuah program atau aplikasi komputer cerdas. AI merupakan sebuah hasil dari tahapan penciptaan komputer, robot, atau aplikasi ataupun program yang dapat bekerja secara cerdas seperti layaknya manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan. Peningkatan Teori peningkatan menurut Al-Hakim dan Rianto pada tahun 2002 menjelaskan bahwa peningkatan merupakan perubahan tingkah laku dalam suatu proses yang terjadi secara bertahap melalui praktik, latihan, maupun pengalaman, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian yang ketiga, efektivitas dan kualitas. Secara umum, efektivitas merupakan seberapa jauh suatu tujuan yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Kemudian kualitas menurut KBBI Purwodarminto 2003 menjelaskan bahwa kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya suatu kualitas atau derajat kepandaian ataupun kecerdasan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran sejarah. Pembelajaran menurut Nunuk Suryani dan Leo Agung merupakan kombinasi dari unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan sejarah menurut Ali 2005 merupakan sejumlah perubahan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang nyata di sekitar kita, atau perubahan yang terjadi dan ilmu yang bertujuan untuk mencari tahu perubahan dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebuah kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang dialami manusia maupun sekelompok manusia, yang kejadian tersebut merupakan kejadian penting ataupun yang mempengaruhi masa kini ataupun masa depan. Kemudian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran sehingga memperkuat fokus sehingga eh, tidak memecah fokus kemana-mana. Nah, jadi yang menjadi kerangka pikir utama pada penelitian saya ini adalah artificial intelligence. Nah, jadi artificial intelligence di sini saya maksudkan sebagai sebuah alat bantu pendidik untuk bisa nantinya untuk membantu pendidik dalam mungkin
jika ada kesulitan tentang masalah administrasi, nanti AI bisa membantu tentang caranya membuat modul, metode, dan bagaimana cara menghadapi siswa yang seperti ini dan seperti ini dan sebagainya, sehingga pendidik itu akan lebih fokus untuk mengajar di dalam kelas. Nah, kemudian metode pembelajaran aktif. Nah, salah satu eh, apa salah satu metode yang saya gunakan untuk ini adalah metode pembelajaran aktif. Sebenarnya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain, tapi saya lebih memilih metode pembelajaran aktif karena akan siswa lebih bisa terlibat dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dengan lebih baik dan siswa eh, tidak memiliki kebosanan terhadap sejarah sehingga nantinya akan mengakibatkan peningkatan efektivitas dan kualitas pembelajaran sejarah. Oke, selanjutnya jenis penelitian saya berjenis deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian sosial yang berfokus untuk memahami suatu fenomena yang kompleks dengan cara menggambarkan ataupun menginterpretasikan realitas sosial berdasarkan pada sudut pandang subjek penelitian. Metode ini berfokus pada proses pengumpulan dan analisis data yang bukan numerik. Jadi seperti kata-kata, gambar, ataupun objek. Nah, tempatnya saya pilih di SMA N2 Ponorogo, Jalan Pacaran nomor 24, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kode pos 63418. berapa ya? Oke, oke, selanjutnya jadi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka pada partisipan untuk menggali informasi mendalam. Dalam hal ini fokusnya pada guru sejarah di SMA N2 Ponorogo. Nah, kemudian studi dokumen. Studi dokumen atau analisis sistematis data dokumen tertulis, visual atau elektronik bisa dari modul modul ajar atau bisa dari dokumentasi seperti foto atau video ataupun dari bisa jadi dari film ataupun video yang uh, ada pada pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah observasi, metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, kejadian atau kondisi tertentu dalam situasi yang nyata. Nah, jadi saya akan melakukan observasi dengan memanfaatkan lembar observasi sehingga saya bisa mencatat apapun yang terjadi sehingga apa bisa melihat secara nyata bagaimana penerapan AI ini sebenarnya pada saat pembelajaran. Nah, kemudian teknik analisis data menurut Miles dan Hubner tahun 1994. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemfokusan dan penyederhanaan data kualitatif mentah yang kemudian dirangkum menjadi sebuah bentuk yang lebih ringkas dan bermakna tanpa menghilangkan esensi dari informasi yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan mengemas data sedemikian rupa sehingga data lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Peneliti dapat menyimpulkan dan memverifikasi hasil analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dirangkum secara deskriptif analisis dengan melihat data-data yang telah dikumpulkan kemudian bisa disimpulkan dan kemudian bisa dicatatkan menjadi sebuah penelitian ini yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Oke, terima kasih. Segitu Ya, dari saya. terima kasih saudara Riki Sultoni ya atas prestasinya. Pertanyaan saya pertama adalah apakah guru-guru di SMA Negeri 1 Ponorogo ini sudah menggunakan artikel incident dalam belajar sejarah? Mungkin dari hasil yang saya dapatkan itu mungkin ada beberapa guru lain yang sudah menggunakan artificial intelligence ini, tapi dalam fokus saya itu guru di SMA N2
Ponorogo khususnya guru sejarah itu sudah ada yang sudah menggunakan teknologi AI ini sehingga hal ini dapat diteliti. Ya, dipastikan ya bahwa ada memang yang Ya, dipelitikan ya dalam sejarahnya maksudnya ya, sehingga sudah ada faktanya gitu ya. Nah, kemudian apakah di SMA Negeri 2 Ponorogo ini guru sejarah sudah menerapkan model project based learning PJBL dalam pembelajaran sejarah? kemarin setelah apa yang saya dapatkan kemarin itu ada jadi di dalam pembelajaran contohnya PJBL itu ya Pak. PJBL kan itu project based learning. Jadi project yang bersejarah di SMA 2 lakukan itu dengan membuat sebuah film. Jadi film bersejarah. Jadi ada trailernya dan ada pemainnya. Pemainnya itu dari anak-anak itu sendiri dan bekerja secara kelompok dan untuk judul dari ataupun permasalahan itu sudah ditentukan dari guru itu sendiri. Jadi siswa bisa membuat cerita-cerita dari judul eh, yang telah diberikan gitu Pak. Nah, itu maksud saya, Mas. Jadi seandainya dipastikan di sana sudah ada atau sudah menggunakan AI ya sebagai apa media bantuan ya, berbantuan ya untuk dalam belajar alat bantu lah ya dalam belajar sejarah. Terus kemudian juga sudah menerapkan PJBL karena guru-guru merdeka itu menyarankan ya merekomendasikan menggunakan PBL atau PJBL. Nah, kalau di sana sudah menggunakan PJBL dengan tadi sudah saudara jelaskan bahwa siswa-siswa sudah eh, apa membuat karya ya dengan bantuan itu dengan bantuan AI itu. Nah, jika begitu menurut saya ini ya ini akan lebih baik lagi seandainya ini fokusnya atau topiknya itu lebih kepada penerapan model PJBL berbantuan artificial intelligence dalam belajar sejarah. Nah, saya akan lebih pas gitu ya. Dan uh, mungkin tidak sampai ke seperti tadi ya Khairul Hasan ya sampai ke uji efektivitas bahkan sampai ke tingkatan kualitas ya. Nah, kalau itu sampai bisa bertahun-tahun karena akan mengukur kualitas. Pendidikan kualitas itu tidak bisa diketahui, bisa diukur dalam 1-2 bulan ya. Untuk ini apa hasilnya ya. Jika saya kira misalnya itu difokuskan ke situ saja. Apalagi ini metodologinya adalah kualitatif deduktif. Jadi menggambarkan saja ya, menggambarkan secara mendalam. Sehingga saran saya ini ya, kalau nanti akan dijadikan atau diteruskan menjadi studi itu adalah penerapan model PJBL berbantuan ya artificial intelligence dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Ponorogo. Itu sih menurut saya mas. Saran saya gitu ya. Terus Ya, Pak. ini tadi saya lihat di uh, teknik pengumpulan data ya. Itu sumbernya Miles dan Haberman tahun 1994. Wah ini sudah sangat kandungan saya. Carilah sumber yang terbaru ya. Ya Oh, sebut terakhir lah 2010 ke sini ya 2012 ya ke sini ya itu banyak sumber-sumber yang lebih mutakhir ya daripada ini 2019 ya ada aja belum akhir ini ya. ya itu terus tadi saudara menyebutkan kata-kata Makan sapi. saya mendengar saudara kata-kata itu tidak perlu sebenarnya jadi cukup data data itu sudah bermakna macam jika tidak perlu data-data cukup data saja itu ya Ya, Pak. ya baiklah barangkali ada yang lain mungkin menambahkan atau bertanya. Wap. Ya baiklah kalau cukup bisa diakhiri mas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan juga sarannya dari Bapak Yudi Hartono dan terima kasih atas teman-teman yang juga telah memperhatikan dan menyimak presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selanjutnya adalah saudari Chandra Ica Natasha silakan diucapkan. Sebentar nggih, Pak.
Bisa dimulai nggih? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Hartono selaku dosen pembimbing mata kuliah proposal penelitian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan seminar proposal saya dengan judul Festival Nasional Riok Ponorogo sebagai Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah, berdasarkan proposal penelitian yang telah dibuat, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur, di mana Kabupaten Ponorogo sendiri menyimpan banyak sekali wisata yang berbasis wisata alam, wisata religi, dan wisata budaya, di mana dalam wisata budaya terdapat Reok Ponorogo yang telah menjadi branding city Kabupaten Ponorogo dengan slogan Ethnic Art of Java. Dan perlu diketahui bahwasanya Reok Ponorogo sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Reok Festival dan Reok Obyok. Nah, Reok Festival merupakan reok yang disajikan atau ditampilkan sesuai dengan pakem-pakemnya tertentu, sedangkan Reok Obyok itu didominasi oleh penampilan dari Jatil. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Yang pertama itu karena Festival Nasional Reok Ponorogo dengan penyajian yang sesuai pakem itu, pada kenyataannya, pada sekarang ini, masyarakat Ponorogo itu lebih banyak menampilkan atau menyajikan reok yang dengan jenis reok obyok, di mana dalam reok obyok itu penonton bisa meminta lagu sesuai yang diminta. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut terdapat muncullah masalah yang dapat diteliti. Yang pertama itu bagaimana rangkaian kegiatan Festival Nasional Riok Ponorogo dan bagaimana Festival Nasional Riok Ponorogo sebagai destinasi wisata budaya dalam kegiatan Gerbek Suro mampu mempromosikan Kabupaten Ponorogo ke kancah nasional dan internasional. Kemudian dari rumusan masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk rangkaian kegiatan Festival Nasional Riok Ponorogo sendiri yang diadakan untuk menyambut 1 Muharram yang merupakan acara turun-temurun setiap tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana Festival Nasional Riok Ponorogo sebagai destinasi wisata budaya dalam kegiatan Gerbek Suro itu mampu mempromosikan Kabupaten Ponorogo ke dunia nasional dan internasional. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama itu ada festival. Suatu festival sendiri ialah suatu fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan perayaan atau memperingati peristiwa penting. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Purwadarminto yang menyatakan bahwa festival itu ialah hari atau pekan gembira yang bertujuan untuk memperingati peristiwa penting atau hari bersejarah. Kemudian perlombaan dengan dasar bahwa festival ialah sesuatu yang berkaitan dengan perayaan dan pesta rakyat yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, di mana dalam festival itu terdapat 4 jenis, yaitu festival film, festival musik, festival seni, dan festival budaya. Selanjutnya,
Reok Ponorogo. Kesenian Reok Ponorogo ialah kesenian asli khas Kabupaten Ponorogo, di mana Purwowijaya itu menyatakan bahwa penggunaan nama reok itu berdasarkan iringan musik gamelan dalam pertunjukan reok menyerupai bata rubuh, yang artinya sangat ramai dan semarak. Dan tokoh-tokoh yang berada dalam kesenian reok Ponorogo itu diantaranya ialah Kelana Sewandono, Bujang Ganong, Jadil, Warok, dan Dadak Merak. Sedangkan untuk jenis-jenisnya sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ada reok obyok dan reok festival. Di mana dalam reok festival sendiri itu nanti terdapat festival reok remaja dan festival nasional reok Ponorogo. Selanjutnya, yang ketiga ialah destinasi wisata. Destinasi sendiri menurut Pitana ialah suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan. Jadi destinasi wisata ialah daerah atau objek tujuan wisata yang berupa satu atau lebih kawasan geografis dan memiliki atraksi wisata serta daya tarik tersendiri. Dan jenis-jenis wisata itu terdapat wisata budaya dan wisata sejarah. Selanjutnya kerangka berpikir. Masuk ke metode, Pak. Bagaimana, Pak? Masuk ke metode. Oke, metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya ambil, yang saya gunakan ialah penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan model deskriptif. Untuk tempat penelitian yang saya tuju ialah alun-alun Ponorogo sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Festival Nasional Reok Ponorogo dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara kegiatan festival tersebut. Untuk waktu penelitian itu dilaksanakan selama proses pengajuan judul hingga pelaksanaan seminar proposal. Nah, untuk waktunya itu dilaksanakan mulai dari bulan April hingga bulan Juli. Tetapi untuk waktu penelitiannya sendiri itu dilaksanakan menjelang peringatan 1 Muharram sendiri. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian yang pertama itu ialah dengan wawancara. Wawancara yang saya ambil di sini ialah wawancara kepada kepala atau anggota Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, serta dengan pegiat atau seniman Reok Ponorogo. Kemudian observasi dilakukan dengan observasi pasif, di mana penulis mendatangi objek maupun lokasi tanpa terlibat dalam kegiatan. Jadi hanya mengamati dengan penggunaan indera. Selanjutnya dengan dokumentasi, di mana dalam dokumentasi menganalisis berdasarkan catatan artikel maupun jurnal, serta dengan gambar atau foto sebagai bukti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang sudah saya jelaskan seperti di atas, observasi dengan observasi pasif, dan dokumentasi yang berupa catatan artikel, jurnal, ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan selanjutnya, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Mills dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman dan Pak Yudi, saya persilakan. Ya, terima kasih dari Chandra Ica Natasa ya atas presentasinya. Saya pertama adalah ini penelitian dilakukan tahun berapa ya ini ya? Apa tanpa tahun?
Kalau yang sesuai dengan ini sementara belum ada tahunnya, Pak. Tetapi kalau saya mencari data yang di sini itu, datanya Festival Nasional Riau Ponorogo itu dari data tahun 2024 yang sekarang ini. Nah, ini berarti ya 2024 berarti ya. Ya Iya, perlu direncanakan di proposal ya, tahunnya berapa gitu. Meskipun nanti karena kualitatif bisa saja berubah ya, tapi pasti harus ada perencanaan oke. dalam proposal tahunnya ya. Kemudian berikutnya adalah di rumusan masalah tadi saya baca ya, ini ada dua eh, hal yang akan diungkap ya. Jadi permasalahan itu ya, yaitu tentang prosesi ya. Proses itu berarti rangkaian Iya, kegiatan festivalnya. Rangkaiannya iya, dari awal kemudian persiapan sampai akhir ya. Itu ya sekarang bisa ini diungkap nanti ya. Nah, menggambarkan bagaimana rangkaian atau prosesi ya, setelahnya. Kemudian yang berikutnya adalah promosi. Nah, kira di rumusan masalah kedua itu masalah promosi. Coba dilihat bukan di rumusan masalah yang kedua. bagaimana, Pak? Ditampilkan rumusan masalah. Nah ini, yang pertama kan rangkaian kegiatan. Ini berarti kan prosesi ya. Prosesi festivalnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua ini adalah promosi. Iya. Uh, Rumusan masalahnya panjang, namun demikian ini masih menurut saya masih bias. Jadi promosi yang sebenarnya adalah bentuk promosinya, ataukah peran festival ini dalam mempromosikan Kabupaten Ponorogo. Nah, ini yang perlu di. Lebih, oke. Kalau sesuai ini tuh lebih ke perannya, Pak. Perannya Festival Nasional Riau Ponorogo itu bagaimana dalam mempromosikan Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Karena berdasarkan ada beberapa artikel yang saya baca itu bahwasanya nantinya Festival Nasional Reok Ponorogo itu juga akan diikuti oleh paguyuban reok yang berada di internasional, yang berada di luar Indonesia begitu. Nah, juga mereka kan sebenarnya sebelum mengetahui bagaimana peran promosi itu sampai bisa ya tersiar luas sampai ke tingkat internasional, itu kan perlu tahu bagaimana bentuk-bentuk promosinya, ya tidak? Ya, Apakah promosi dari mulut ke mulut ya, atau lewat RT RW atau bagaimana ya, sehingga sampai ke dunia internasional, atau bagaimana bentuk-bentuk promosinya, kan mesti harus kita ketahui dulu, kita ungkap dulu. Nah, dengan bentuk-bentuk ya, promosi ya, karena ini sampai ke internasional tentu dengan media-media yang bisa menjangkau internasional ya. Nah, nanti kita ya, gali itu bentuk-bentuk promosinya, dan barulah yang ketiga adalah bagaimana perannya dalam mempromosikan ya. Dengan bentuk-bentuk promosi itu bagaimana perannya. Oh ternyata bagaimana nanti kita gali datanya ya. Perannya dalam mempromosikan Ponorogo sebagai di dunia internasional ya, dengan destinasi wisata festival ini. Jadi nanti bisa ada tiga besar masalah. Pertama adalah bagaimana prosesnya atau rangkaian kegiatannya. Yang kedua adalah bagaimana bentuk-bentuk promosinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran promosi itu ya dalam uh, apa, menjadikan Ponorogo sebagai destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional. Itu saya kira lebih bagus ada tiga rumusan masalah. Uh, Boleh sih rumusan masalah hanya dua ya. Tugas satu boleh, rumusan masalah dua. Itu memang standar minimal rumusan masalah untuk S1. Tapi kalau bisa ditambah rumusan masalah, mengapa tidak? Sehingga tidak minimalis ini ya rumusan masalah ya. Gitu Mbak. Itu saran saya begitu masalah ya. saya. Baik, Ya terima terima kasih. kasih, Pak. Ya. Nah, yang lain barangkali ada bermasukan yang asli Ponorogo nih. Cukup? Ya baiklah, kalau cukup bisa diakhiri, Mbak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Yudi yang sudah memberikan kesempatan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, para peserta, setelah ini sesi ketiga, nanti sebelum sesi ketiga adalah saudari Adinda Noviana dan saudara Rivalen Aringgo Reino ya yang akan tampil. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.